Welcome back guys, masih dengan Revsuto Entertainment. Cerita sebelumnya, Oh Hye Jin mengobrak-abrik markasnya Mango, seorang pengedar dan pemilik tempat perjudian. Kita langsung aja menuju alur cerita drama Korea My Name part yang kedua ya. Cerita berlanjut saat Oh Hye Jin menghajar semua anak buah Mango dan membuat Jun Pil-do dan timnya terkejut guys. Jun Pil-do hanya ingin mengetahui obat terlarang jenis baru yang bentuknya seperti permen dan sepertinya Mango menyembunyikannya. Oh Hye Jin mencurigai pelayan yang bermain mata dengan Mango. Oh Hye Jin memeriksa pelayan itu lalu memeriksa beberapa botol minuman dan menemukan obat-obatan terlarang itu tersimpan di dalam botol champagne guys. Lalu Mango dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi, Jun Pil-do dengan didampingi oleh Oh Hye Jin menginterogasi Mango. Tapi Mango menjawab pemilik obat-obatan jenis baru itu adalah orang yang sangat kejam guys. Di tempat lain, si pemilik obat-obatan jenis baru itu tampaknya sedang berpesta, memperkenalkan obat-obatan terlarang yang berbentuk permen pada para pelanggannya Chomujin guys. Dan kelebihan dari obat baru ini adalah tidak akan meninggalkan jejak apapun di dalam tubuh. Dan ternyata bandar obat baru ini adalah Dogangji. Oh Hye Jin menghubungi Chomujin dan melaporkan kalau Mango ditangkap karena memiliki obat-obatan jenis baru guys. Dan Oh Hye Jin masih menyelidiki siapakah bandar obat terlarang jenis baru ini. Oh Hye Jin yang sudah bisa masuk ke sistem kepolisian Incheon menyelidiki kasus kematian ayahnya yaitu Yoon Dong-hoon. Pria berjaket hitam dan memakai helm terekam CCTV di TKP Jung Tae-ju bersama Yoon Dong-hoon di lokasi terakhir sebelum meninggal. Lalu senjata yang digunakan untuk membunuh identik dengan model yang dikeluarkan oleh kepolisian. Dan pada hari kematian Yoon Dong-hoon, Letnan Cha Gi-ho dan Kopral Kim Tae-yuk sedang dalam operasi penangkapan Bae Jung-ho. Chomujin menanyakan pada Jung Tae-ju mengenai obat terlarang jenis baru dan Chomujin mencurigai bandar baru ini muncul pasti saat organisasi tidak beroperasi selama 3 pekan karena kasus Bae Jung-ho. Chomujin akan pergi memeriksa pabrik metamfetamina miliknya dengan Jung Tae-ju di Pelabuhan Utara karena sekretaris Kang Soo-yeon sudah berada di Jepang untuk melakukan transaksi dengan Yamamoto. Dan Yamamoto langsung tertarik dengan kualitas metamfetamina milik Chomujin dan meminta dikirim dalam 10 hari. Di kantor kepolisian Incheon, Oh Hye Jin menanyakan pada Jun Pil-do kenapa mereka tidak melanjutkan interogasi pada Mango. Tapi detektif Nadia So mengatakan untuk bersabar karena interogasi divisi obat terlarang tidak sama dengan divisi kriminal lainnya. Di saat detektif Ko Gun Pyong menemukan informasi dan melaporkan pada Kapten Cha Gi-ho, semua anggota kepolisian divisi kejahatan obat-obatan terlarang mulai mengadakan rapat guys. Dan di ruang rapat semua ponsel disita. Ternyata tanpa disadari oleh Oh Hye Jin, target utama penangkapan sebenarnya adalah Chomujin, pemimpin Hotel Liber dan bos besar Dongcheon, organisasi obat-obatan terlarang metamfetamina terbesar di Korea. Karena perantara mereka yaitu Bae Jung-ho, pimpinan firma perkapalan dinyatakan bunuh diri, kapal milik Bae Jung-ho yang telah tiba dari Thailand 2 hari yang lalu diambil alih oleh Chomujin. Kapal itu adalah pabrik metamfetamina yang lokasinya ada di Pelabuhan Utara guys. Cha Gi-ho memerintahkan sasaran utama adalah Chomujin dan tidak perlu memperdulikan yang lainnya guys. Tim divisi kejahatan obat-obatan terlarang menuju ke TKP. Jun Pil-do memasang kamera di badannya untuk merekam bukti semua kejadian penyergapan ini. Oh Hye Jin mencari ponselnya tapi tidak bisa. Oh Hye Jin dalam kondisi tidak bisa menghubungi Chomujin guys. Terlihat Chomujin dan para anak buahnya menuju ke Pelabuhan Utara. Begitupun timnya Jun Pil-do. Chomujin dan anak buahnya langsung menuju pabrik dan pabriknya ada di dalam kapal guys. Para polisi juga sudah tiba di TKP. Oh Hye Jin hanya bisa mengikuti alur saja guys. Para polisi mulai menyusup dan dengan kamera yang terpasang di badan Jun Pil-do membuat penonton merasa berada di tempat itu juga guys. Kamera itu akan merekam langsung setiap kejadian dan semua kegiatan penyergapan ini direkam dan dipantau langsung oleh Kapten Cha Gi-ho. Jun Pil-do dan Oh Hye Jin berpencar untuk mencari tahu posisi Chomujin. Jun Pil-do yang ketahuan bertemu dengan penjaga, mereka bertarung dan pertarungan itu menyebabkan kamera di badan Jun Pil-do retak guys. Sedangkan Oh Hye Jin melihat Chomujin berada di bawah memeriksa racikan metamfetamina. Oh Hye Jin kebingungan dan mencari cara untuk menggagalkan penangkapan pada Chomujin guys. Oh Hye Jin memeriksa sekitar dan menemukan saklar. Oh Hye Jin merencanakan sesuatu. Oh Hye Jin bersembunyi dan melihat Jun Pil-do masuk ke dalam pabrik. Jun Pil-do langsung mengarahkan pistolnya pada Chomujin tapi dihalangi langsung oleh
anak buahnya Chemujin. Dan Chemujin yang berdiri membelakangi Junpil-do sama sekali tidak menoleh. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dan lampu menjadi padam. Kondisi kamera di tubuh Junpil-do juga retak, jadi visual juga menjadi kabur guys. Lalu ada yang melempar api dan membuat pabrik terbakar. Chemujin dan Jung Tae-ju melarikan diri guys. Tim Divisi Kejahatan Obat-obatan Terlarang gagal menangkap Chemujin. Junpil-do marah-marah karena kameranya sama sekali tidak ada tayangan Chemujin di situ guys. Di pabrik juga sama sekali tidak ada bukti yang tertinggal. Di dalam saklar juga sudah diperiksa dan hanya ditemukan 2 peluru yang ditembakkan. Dan di tempat itu, Oh Ye-jin berpura-pura menemukan sebuah pistol polisi dan melihat ekspresi Cha Gi-ho. Di tempat lain, Chemujin sangat murka karena pabriknya dirazia polisi. Chemujin tahu kalau Cha Gi-ho menargetkannya. Chemujin memerintahkan Jung Tae-ju mencari tahu di mana Cha Gi-ho mendapatkan informasi. Tapi Jung Tae-ju mempertanyakan kenapa Oh Ye-jin tidak menghubungi mereka sebelum kejadian. Oh Ye-jin mencoba menghubungi Chemujin tapi ponselnya tidak tersambung guys. Oh Ye-jin menghubungi telepon Hotel Liber tapi Chemujin yang tahu kalau yang menelpon adalah Oh Ye-jin, Chemujin sama sekali tidak menghiraukannya guys. Sepertinya Chemujin sangat kecewa. Di kantor kepolisian, Junpil-do menginterogasi anak buah Chemujin. Tapi anak buah Chemujin memilih bungkam. Dan itu membuat Junpil-do marah-marah karena Junpil-do tahu Chemujin ada di tempat itu. Lalu Cha Gi-ho mendapatkan informasi dari tim lain kalau tidak ada yang menembak saat razia. Hingga akhirnya Cha Gi-ho memeriksa semua pistol di timnya. Dan Cha Gi-ho meminta pistol mereka dikembalikan ke kepolisian. Jadi karena insiden ini, tim dilarang membawa pistol guys. Oh Ye-jin merasa tim Junpil-do menyembunyikan sesuatu padanya, menganggap Bak Jang-go dan Mang-go hanya jebakan untuk menangkap target utama yaitu Chemujin, tapi masih kurang bukti. Akhirnya Junpil-do menunjukkan hasil penyelidikan tim sampai sejauh ini Chemujin seorang pengedar metamfetamina, penyerangan bahkan pembunuhan. Chemujin adalah tersangka tapi tidak pernah didakwa, tidak pernah ada bukti dan orang lain yang selalu menyerahkan diri. Lalu di situ juga ada foto Yoon Dong-hun yang telah dibunuh tapi masih tidak diketahui pembunuhnya. Pemimpin kepolisian datang dan marah-marah karena kegagalan penangkapan Chemujin. Tidak ada bukti dan pabrik terbakar. Pemimpin kepolisian juga menyuruh timnya Cha Gi-ho untuk merahasiakan kegagalan ini guys. Pada saat tim Junpil-do nongkrong bersama, detektif Nadia So menceritakan pada Oh Ye-jin mengenai sikap Kapten Cha Gi-ho yang sangat ingin menangkap Chemujin. Karena ada anggota tim baru yang meninggal beberapa tahun yang lalu dan mereka dari tim Divisi Kejahatan Obat-obatan Terlarang bersepakat untuk menangkap semua pengedar terutama Chemujin guys. Kemudian Oh Ye-jin meninggalkan kelompok untuk menghubungi Chemujin. Chemujin yang sulit dihubungi akhirnya bisa dihubungi guys. Oh Ye-jin menjelaskan kalau razia itu mendadak dan waktu itu tidak bisa menghubungi Chemujin. Oh Ye-jin hanya bisa melaporkan kalau ada 3 kamera yang dipasang di Hotel Liber. Di lorong pintu masuk penthouse, pintu masuk lift bawah tanah, dan pintu parkir keluar. Oh Ye-jin juga akan mencari tahu pengkhianat organisasi guys. Chemujin menanyakan apakah Oh Ye-jin yang menembak saklar saat razia. Oh Ye-jin mengatakan tidak ada cara untuk menghubungi Chemujin. Selain itu Oh Ye-jin memang sengaja akan memakai pistol itu di TKP dan yakin kebenaran akan segera terungkap. Lalu hari berikutnya di tim Divisi Kejahatan Obat-obatan Terlarang, detektif Ko Gun-pyong melapor pada Cha Gi-ho kalau Chemujin sudah mengetahui semua kamera yang terpasang di hotelnya guys. Para detektif itu hanya bisa bertanya-tanya siapa yang memberitahu Chemujin. Kemudian Kapten Cha Gi-ho pergi untuk menyerahkan pistol temuan itu ke tim forensik nasional dan Oh Ye-jin mengikutinya. Diperlihatkan pistol itu diperiksa oleh tim forensik dan diketahui nomor seri pistol itu adalah GL86575 dan dibuat di Brasil. Di tempat lain, Do Gang-jae dan Kim Chol-ho merencanakan penyerangan ke pusat olahraga Dongcheon. Do Gang-jae, Kim Chol-ho dan anak buahnya datang ke pusat olahraga Dongcheon dan menyerang membabi buta. Pertempuran tidak bisa dielakkan lagi guys. Do Gang-jae juga tidak segan untuk membunuh anggota Dongcheon. Gang Dongcheon dihabisi dan dikalahkan dengan telak. Jung Tae-ju tidak bisa berbuat apa-apa. Do Gang-jae menangkap dan mematahkan lengan Jung Tae-ju guys. Oh Ye-jin dihubungi dan diperintahkan untuk datang ke tempat olahraga Dongcheon. Setelah ke TKP, Oh Ye-jin sedikit terkejut karena tempat itu hancur. Diketahui 3 orang tewas dan 1 kritis dan tidak ada Chemujin di tempat itu.
CCTV di tempat itu juga tidak ada rekaman kejadian dan kemungkinan sudah dihapus karena geng Dongcheon tidak percaya dengan polisi. Dan di lantai tempat itu, Junpil-do dan Oh Ye-jin menemukan obat-obatan jenis baru, guys. Di Hotel Liber, setelah melihat CCTV dan mendengarkan penjelasan sekretarisnya kalau organisasi tidak berkaitan secara resmi dengan pusat olahraga Dongcheon, Cha Moo-jin memerintahkan pada sekretarisnya untuk tidak memberikan informasi apapun pada polisi dan pastikan anggotanya tidak ada yang bicara. Tim Junpil-do memeriksa semua CCTV dan orang-orang yang ada di sekitar TKP, tapi tidak ada hasil, guys. Sampai Nadeso menemukan sebuah truk yang terekam CCTV. Junpil-do mengatakan tidak ada korban yang mau bicara, dan di lantai juga tertulis "Aku telah kembali". Semua ini membingungkannya, guys. Junpil-do juga menganggap Oh Ye-jin takut, tapi Oh Ye-jin menjawab dia tidak takut. Junpil-do dihubungi untuk harus pergi ke suatu tempat, dan Junpil-do pergi meninggalkan Oh Ye-jin. Cha Moo-jin menghadiri pemakaman keempat anak buahnya dari geng Dongcheon. Oh Ye-jin juga datang dan menyamar memakai atribut motor dengan helm dan hanya melihat Cha Moo-jin dari jauh, guys. Di saat akan kembali, Oh Ye-jin berpapasan dengan Cha Gi-ho dan Junpil-do. Junpil-do hampir mengetahuinya, guys, tapi Oh Ye-jin sudah pergi mengendarai motornya. Cha Gi-ho dan Junpil-do yang akan masuk ke tempat pemakaman dihalangi oleh Jung Tae-ju dan anak buahnya, sampai Jung Tae-ju mengizinkan hanya Cha Gi-ho saja yang boleh masuk dan memberikan penghormatan pada keempat anggota Dongcheon yang meninggal. Lalu Cha Gi-ho menemui Cha Moo-jin. Cha Gi-ho meminta Cha Moo-jin untuk mengakhiri semua ini, tapi Cha Moo-jin mengatakan sekeras apapun usaha Cha Gi-ho tidak akan bisa menangkap Cha Moo-jin, guys. Lalu di luar, Junpil-do memberikan kartu namanya ke para anak buahnya Cha Moo-jin sampai Cha Gi-ho mengajaknya pergi. Di tempat lain, Do Gang-jae dan Kim Chol-ho sedang berpesta merayakan kehancuran Dongcheon dengan mengadakan perkelahian bebas di suatu klub malam. Do Gang-jae dan Kim Chol-ho saat menyerang tempat olahraga Dongcheon, ternyata mereka juga mencari Yoon Ji-woo, guys. Ingin balas dendam pada Yoon Ji-woo tapi tidak menemukannya. Kemudian Do Gang-jae ingin bertransaksi dengan Mango, tapi Do Gang-jae tidak mengetahui kalau Mango sudah ditangkap polisi. Terlihat di sana, Do Gang-jae melempar semua uangnya ke para petarung bebas itu, guys. Sepertinya Do Gang-jae sudah sukses. Di kantor polisi Ichang, detektif Nadeso sudah menemukan gambar tersangka yang ditemukan di kamera dashboard sebuah truk pengantar. Dan Oh Ye-jin terkejut karena gambar itu adalah seseorang yang dikenalnya, guys. Kapten Cha Gi-ho yang melihat gambar itu juga mengetahuinya. Itu adalah gambar Do Gang-jae yang dulu pernah jadi anggota Dongcheon, yang tiba-tiba menghilang 4 tahun yang lalu karena menurut rumor ada yang meninggal di sana. Dan sekarang Do Gang-jae tiba-tiba muncul lagi. Tim Cha Gi-ho mengadakan rapat. Junpil-do mengatakan karena situasi ini pasti Cha Moo-jin tidak akan bergerak. Tapi Kapten Cha Gi-ho mengetahui karakter Cha Moo-jin yang memiliki harga diri tinggi. Cha Moo-jin pasti akan mencari Do Gang-jae. Kapten Cha Gi-ho memerintahkan untuk membebaskan Mango untuk sementara untuk membuat jebakan dan melihat pergerakan Cha Moo-jin. Kepolisian akan menangkap Cha Moo-jin saat Do Gang-jae mengguncangnya. Walaupun Oh Ye-jin menyatakan kedua geng yang berseteru akan menimbulkan banyak korban yang akan mati, Cha Gi-ho tidak peduli dengan para berandalan itu dan tetap pada rencana. Tujuannya adalah tetap menangkap Cha Moo-jin, guys. Ternyata memang benar prediksi Cha Gi-ho, Cha Moo-jin akan mencari Do Gang-jae walaupun sudah diingatkan oleh Jung Tae-ju kalau polisi sekarang bersiaga menunggu Cha Moo-jin bergerak. Tapi Cha Moo-jin mengatakan kalau tidak melawan Do Gang-jae, maka organisasi Dongcheon akan hancur, guys. Setelah rapat, Oh Ye-jin mengirim pesan ke Cha Moo-jin kalau Mango dilepaskan adalah sebuah jebakan. Jung Tae-ju melakukan persiapan dan sudah mengumpulkan semua anggota organisasi, dan semua anggota organisasi menunggu perintah langsung dari Cha Moo-jin. Tapi tiba-tiba Cha Moo-jin berubah pikiran dan memerintahkan Jung Tae-ju untuk menyuruh semua anggota organisasi pergi. Karena Cha Moo-jin tahu kalau Cha Gi-ho sedang mempermainkannya, dan Cha Moo-jin sama sekali tidak melakukan pergerakan, guys. Kapten Cha Gi-ho menanyakan kabar dari tim pemantau Dongcheon. Para anggota Dongcheon tidak melakukan pergerakan, tapi hanya mencari informasi mengenai keberadaan Do Gang-jae. Kapten Cha Gi-ho yakin kalau Cha Moo-jin akan bertindak sendiri, dan yang mengejutkan adalah Kapten Cha Gi-ho memprediksi Dongcheon akan runtuh dari dalam karena adanya pengkhianat, dan Cha Gi-ho akan menemuinya. Oh Ye-jin terkejut karena hal ini, guys. Di tempat lain, Cha Moo-jin berbicara dengan Jung Tae-ju dan sekretaris Kang Soo-yeon karena Jung Tae-ju mengatakan membangun pabrik baru dan peracik baru membutuhkan waktu yang lama. Cha Moo-jin mengatakan mengenai transaksi dengan Yamamoto, memerintahkan sekretarisnya agar Yamamoto menunggu. Lalu untuk menanggapi kegelisahan pelanggan, Cha Moo-jin memerintahkan Jung Tae-ju untuk menemui masing-masing pelanggan. Cha Moo-jin juga sudah mengetahui kalau Do Gang-jae dibalik obat-obatan jenis baru itu, dan Cha Moo-jin mengetahui kalau Do Gang-jae juga ingin membunuhnya untuk merebut pasar. Jadi Cha Moo-jin ingin menangkap Do Gang-jae untuk mendapatkan obatnya.
Kemudian, Cha Mu-jin menerima pesan dari Oh Ye-jin kalau Cha Gi-ho akan bertemu dengan seseorang yang dianggap sebagai informan dari organisasi Dongcheon, dan Oh Ye-jin akan mencari tahu. Oh Ye-jin menyamar memakai atribut pengendara motor lengkap dengan helm, kemudian berangkat dengan mengendarai sepeda motor. Jung Tae-ju ditugaskan untuk menemui para pelanggan yang khawatir kalau organisasi Dongcheon diselidiki oleh polisi, dan pertarungan antara Cha Mu-jin dan Do Gang-jae membuat para pelanggan ragu berpihak pada Cha Mu-jin, guys. Tapi Jung Tae-ju mengancam mereka kalau nyawa mereka adalah harganya. Jung Tae-ju pergi dari tempat itu dan memerintahkan anak buahnya untuk mengawasi para pelanggan. Saat masuk ke mobilnya, Jung Tae-ju mendapatkan amplop tanpa pengirim yang berisi obat terlarang jenis baru dan ada suratnya, guys. Di tempat lain, Cha Gi-ho menunggu seorang informan, dan di tempat itu juga dikelilingi banyak polisi yang menyamar. Para polisi menfoto setiap orang yang ada di sana, guys. Oh Ye-jin yang mengendari motornya tiba di tempat itu dan melihat sekitar telah banyak polisi yang mengintai. Karena penampilan Oh Ye-jin yang juga mencurigakan, Oh Ye-jin yang menyamar menjadi pengendara motor juga difoto, guys. Oh Ye-jin mencari tempat yang tepat untuk melihat lebih leluasa, ingin mengetahui siapa yang akan ditemui oleh Cha Mu-ge. Terlihat sebuah mobil sudah berhenti di sana, tapi Oh Ye-jin tidak bisa melihat sopirnya. Kemudian Oh Ye-jin naik ke tempat yang lebih tinggi, tapi Oh Ye-jin malah bertemu dengan Jun Pil-do dan pertarungan pun terjadi, guys. Jun Pil-do langsung ingin menangkapnya dan memukuli Oh Ye-jin yang sedang menyamar, dan Jun Pil-do hampir melepas helm yang dipakai oleh Oh Ye-jin. Tapi Oh Ye-jin dengan berusaha keras berhasil melarikan diri dan pergi mengendari motornya, guys. Mobilnya Jung Tae-ju masih berhenti di sana di depan Cha Gi-ho. Tapi anehnya tidak ada pergerakan di antara mereka. Mimin jadi mikirnya apakah Jung Tae-ju itu dijebak? Oh Ye-jin yang mengendarai sepeda motornya langsung mendekat dan melihat ke dalam mobil, dan Oh Ye-jin mengetahui kalau itu adalah Jung Tae-ju. Tapi setelah kejadian itu, Cha Gi-ho dan Jun Pil-do melihat foto pengendara motor dan teringat pernah bertemu di pemakaman anggota organisasi Dongcheon. Cha Gi-ho semakin yakin dan curiga kepada Oh Ye-jin karena sejak ada Oh Ye-jin di dalam tim, informasi selalu bocor dan kepolisian selalu gagal menangkap Cha Mu-jin. Cha Gi-ho memerintahkan Jun Pil-do untuk selalu mengawasi Oh Ye-jin. Di rumah, Oh Ye-jin menghubungi ponsel Cha Mu-jin dan memberitahukan kalau Jung Tae-ju berada di taman saat Cha Gi-ho juga berada di sana, guys. Oh Ye-jin juga mengatakan kalau Cha Gi-ho sedang menunggu pergerakan organisasi Dongcheon. Karena hal itu, Oh Ye-jin menyarankan pada Cha Mu-jin untuk tidak melakukan tindakan apapun dan membiarkan Oh Ye-jin sendiri yang akan mencari Dong Gang-jae. Bertepatan dengan itu, Jung Tae-ju datang melapor pada Cha Mu-jin kalau sudah menenangkan para pelanggan. Tapi Cha Mu-jin melihat Jung Tae-ju dengan tatapan tidak mempercayai dan penuh dengan kecurigaan, guys. Di sini kita juga diperlihatkan surat apa sebenarnya yang diterima oleh Jung Tae-ju di mobilnya. Surat yang tidak ada pengirimnya itu berisi pemberitahuan lokasi Do Gang-jae, tapi mengajak Jung Tae-ju untuk bertemu dulu di Taman Dongmyo jam 11 malam. Kemungkinan ini adalah jebakan untuk Jung Tae-ju, orang kepercayaan Cha Mu-jin. Penjebaknya bisa jadi adalah Cha Gi-ho. Kapten Cha Gi-ho yang sudah mencurigai Oh Ye-jin sebagai mata-mata yang dikirim oleh Cha Mu-jin sengaja mengatakan di depan Oh Ye-jin kalau dirinya akan bertemu informan dari organisasi Dongcheon. Cha Gi-ho mengatur rencana membiarkan Oh Ye-jin melaporkan setiap tindakan polisi pada Cha Mu-jin dan mengatur agar terjadi kesalahpahaman di antara Jung Tae-ju dengan Cha Mu-jin. Cha Mu-ge memberikan berkas profil detektif Oh Ye-jin pada Jun Pil-do. Kemudian Jun Pil-do memeriksa data profil Oh Ye-jin. Nama ayah Oh Ye-jin yang tertulis di berkas profil bernama Oh Jin-yong yang telah meninggal karena berlari ke arah truk di dekat lampu lalu lintas dan menurut hasil otopsi diduga dalam pengaruh metamfetamina, guys. Di tempat lain, Oh Ye-jin sedang membalut luka memarnya, guys. Di sini kita juga akan diperlihatkan aksi Oh Ye-jin yang berolahraga. Keren sekali, guys. Lalu, ketika akan berangkat ke kantor, Oh Ye-jin membawa pisau yang diberikan oleh Cha Mu-jin. Tapi sebelum itu, Oh Ye-jin mampir ke Badan Forensik Nasional untuk mengambil data laporan balistik pistol. Tapi hasil pemeriksaan oleh tim forensik sudah dilaporkan pada Kapten Cha Gi-ho. Oh Ye-jin hanya diberitakan nomor seri pistol itu saja. Oh Ye-jin kembali ke kantor dan dilihat oleh Jun Pil-do menuju bagian administrasi. Dengan membawa pisaunya, Oh Ye-jin ingin mengakhiri semuanya. Oh Ye-jin hanya mengetahui hasil analisis pistol yang dikeluarkan tahun 2004 milik Kopral Song Jun-soo yang tercatat sebagai anggota divisi kejahatan obat-obatan terlarang. Dengan menggenggam pisaunya, Oh Ye-jin menanyakan pada Cha Gi-ho siapa Song Jun-soo. Cha Gi-ho menjelaskan Song Jun-soo adalah anggota timnya yang sudah meninggal dan Cha Gi-ho mengatakan Dongcheon terlibat dalam pembunuhannya. Hal ini semakin membingungkan Oh Ye-jin, guys. Oh Ye-jin kemudian pergi untuk menemui Cha Mu-jin dan menanyakan apakah Dongcheon pernah membunuh polisi karena pistol itu milik seorang polisi yang mati karena mengawasi
memiliki organisasi Dongcheon. Cha Moo-jin menyangkalnya dan menuduh balik kalau Cha Gi-ho sejak dulu sudah menargetkannya. Cha Gi-ho membujuk, menipu, dan menjebak organisasi Dongcheon, melakukan segala cara. Tapi sekarang ketika pistol itu muncul lagi, Cha Gi-ho mulai mempermainkan Cha Moo-jin. Cha Moo-jin ingin Oh Hye-jin tidak mempercayai kata-kata Cha Gi-ho. Oh Hye-jin kembali ke kantor dan menyelidiki kematian Kopral Song Jun-soo di komputernya. Kopral Song Jun-soo meninggal karena sedang menyelidiki Dongcheon. Dan di ruangan itu, Oh Hye-jin mendengar kalau tim sedang membicarakan obat baru yang dimiliki oleh Do Gang-jae dan Mango itu sama, yaitu LSD. Di saat Oh Hye-jin akan pergi, Jun Pil-do ingin mengajak Oh Hye-jin pergi minum soju, tapi Oh Hye-jin menolaknya dan berlalu pergi. Dan disitulah rekan-rekan timnya mengejek Jun Pil-do. Jun Pil-do tidak menghiraukan rekan-rekannya mengejeknya. Jun Pil-do mengikuti Oh Hye-jin dengan mobilnya. Ternyata Oh Hye-jin mencari Do Gang-jae dan obat-obatannya, guys. Jun Pil-do mengikuti Oh Hye-jin dengan diam-diam. Sampai di parkiran, Jun Pil-do langsung masuk ke mobilnya Oh Hye-jin. Jun Pil-do bertanya mengapa Oh Hye-jin mengikuti Mango dan bertindak sendiri. Oh Hye-jin menjawab karena Mango punya obat baru dan tidak diinvestigasi oleh polisi. Akhirnya mereka berdua mengikuti Mango. Mereka mengikuti Mango sampai ke sebuah pabrik yang telah ditutup. Jun Pil-do dan Oh Hye-jin masuk ke dalam pabrik dan melihat mobil Mango sedang berhenti menunggu seseorang. Sambil menunggu, Jun Pil-do membicarakan kenapa Oh Hye-jin bekerja sekeras ini. Apakah karena ayahnya? Oh Hye-jin terkejut karena mengira Jun Pil-do mengetahui tentang ayahnya, guys. Tapi ternyata Jun Pil-do hanya membaca berkas profil palsunya Oh Hye-jin di kantor, guys. Dan akhirnya yang ditunggu telah tiba. Ternyata Mango bertransaksi obat baru dengan Do Gang-jae. Tapi suasana menjadi mencekam setelah Mango pergi. Do Gang-jae tiba-tiba menunjuk pada Jun Pil-do dan Oh Hye-jin, dan para anak buah Do Gang-jae menerobos masuk. Jun Pil-do dan Oh Hye-jin yang kerepotan karena larangan membawa pistol, mereka bertarung dan bertahan dengan hanya menggunakan tongkat polisi, guys. Sedangkan di tempat lain, Cha Moo-jin berhenti di sebuah kedai dan memesan sup ikan pedas dan soju. Cha Moo-jin menyuruh pemilik kedai membelikannya rokok. Setelah nenek itu pergi, pertarungan dimulai. Cha Moo-jin bertarung habis-habisan dengan Kim Chul-ho dan anak buah Do Gang-jae. Sambil menangkap Kim Chul-ho, Cha Moo-jin menanyakan di mana Do Gang-jae. Keadaan ternyata tidak menguntungkan di tempat pertarungan Oh Hye-jin dan Jun Pil-do. Mereka kewalahan menghadapi anak buah Do Gang-jae. Jun Pil-do terlempar keluar gedung, Oh Hye-jin dan Jun Pil-do tertangkap. Do Gang-jae mengetahui kalau Oh Hye-jin adalah Yoon Ji-woo karena penyerbuan yang dilakukan oleh Oh Hye-jin saat datang mencari Mango terekam CCTV, guys. Semua ini adalah rencana Do Gang-jae untuk menangkap Oh Hye-jin. Jun Pil-do yang setengah pingsan tidak bisa berbuat apa-apa. Oh Hye-jin ingin menantang Do Gang-jae untuk bertarung 1 lawan 1, tapi Do Gang-jae menusuk kaki Oh Hye-jin dan Oh Hye-jin merasakan sakit yang luar biasa, guys. Di kantor polisi, detektif Ko Gun-pyung melaporkan pada Kapten Cha Gi-ho kalau Jun Pil-do meminta untuk diperiksakan lokasi pabrik yang tidak berpenghuni. Tapi setelah itu, Jun Pil-do tidak bisa dihubungi. Di kedai makanan, setelah pertarungan, Cha Moo-jin mengambil ponsel milik Kim Chul-ho. Setelah mengetahui kalau Kim Chul-ho dan anak buahnya gagal menangkap Cha Moo-jin, Do Gang-jae mengirimkan foto kondisi Oh Hye-jin pada Cha Moo-jin dan menyuruh Cha Moo-jin segera datang. Kalau tidak cepat, Cha Moo-jin hanya akan melihat mayat Oh Hye-jin. Do Gang-jae memiliki dendam yang besar kepada Oh Hye-jin dan Cha Moo-jin, guys. Oh Hye-jin ingin Jun Pil-do yang tidak ada kaitan dengan semua ini dilepaskan, tapi Do Gang-jae memerintahkan anak buahnya untuk memasukkan Oh Hye-jin dan Jun Pil-do ke dalam mobil rongsokan dan akan menghancurkan mobil itu, guys. Jun Pil-do sadar dari pingsannya, tapi Oh Hye-jin dan Jun Pil-do saat ini dalam keadaan diborgol di dalam mobil yang akan dihancurkan. Cha Moo-jin yang akan datang menyelamatkan Oh Hye-jin mulai ragu karena melihat polisi dan timnya Cha Gi-ho dari kejauhan yang juga akan datang ke TKP, guys. Mobil rongsokan sudah mulai digencet, guys. Jun Pil-do dan Oh Hye-jin berupaya untuk membebaskan diri. Jun Pil-do membantu melepaskan borgol Oh Hye-jin dulu, tapi Oh Hye-jin tidak bisa membantu Jun Pil-do melepaskan borgolnya. Jun Pil-do menyuruh Oh Hye-jin segera keluar. Lalu di luar, Cha Moo-jin datang dan menabrakkan mobilnya ke alat pengontrol car crusher. Cha Moo-jin keluar dari mobilnya dan karena bunyi sirene polisi, Cha Moo-jin hanya melihat Oh Hye-jin tidak apa-apa, kemudian Cha Moo-jin pergi. Oh Hye-jin masih berupaya membantu Jun Pil-do keluar dari car crusher. Jun Pil-do berhasil keluar dan polisi datang. Oh Hye-jin yang tidak kuat dengan kondisinya lagi, akhirnya pingsan, guys. Cha Moo-jin sudah berada di penthouse-nya.
dan berdebat mengenai Oh Ye-jin dengan Jung Tae-ju. Jung Tae-ju berkata hanya karena Oh Ye-jin yang akan dibunuh oleh Do Gang-jae, Cha Moo-jin sendiri sampai turun tangan datang untuk menolongnya. Cha Moo-jin mengatakan kalau Oh Ye-jin yang menembak saklar saat terjadi razia di kapal dengan tidak memperdulikan penyamarannya. Bagaimana dengan Jung Tae-ju? Apakah masih bisa dipercaya? Jung Tae-ju hanya bisa meminta maaf, guys. Di rumah sakit, Oh Ye-jin mendapatkan perawatan dan masih dioperasi. Jun Pil-do berdebat dengan Cha Moo-ge karena Do Gang-jae ingin membunuh Oh Ye-jin, dan Jun Pil-do percaya dengan Oh Ye-jin dan bersikukuh ingin menangkap Do Gang-jae. Jun Pil-do hanya bisa melihat Oh Ye-jin yang penuh luka dan belum sadar dari pingsannya. Di kantor polisi, Cha Gi-ho meminta izin untuk mempersenjatai kembali timnya dan menugaskan semua tim divisi kepolisian untuk mencari Do Gang-jae dan Kim Chul-ho. Tapi Kim Chul-ho sudah ditangkap oleh Jung Tae-ju dan Kim Chul-ho tetap bungkam tidak mengetahui keberadaan Do Gang-jae. Sedangkan tim divisi kejahatan obat-obatan terlarang yang dipimpin oleh Jun Pil-do mencari Do Gang-jae dengan menangkap semua anak buahnya. Jung Tae-ju juga mencari keberadaan Do Gang-jae tapi tidak menemukannya dan melaporkan hal ini pada Cha Moo-jin. Dan tampaknya karena kondisi ini, Cha Moo-jin mencoba kembali mempercayai Jung Tae-ju. Cha Moo-jin akan menunggu pergerakan dari divisi kejahatan obat-obatan terlarang dan bila terpojok, Do Gang-jae pasti akan muncul. Di rumah sakit, Oh Ye-jin bermimpi buruk tentang ayahnya yang terus berjalan ke arah laut. Dan Oh Ye-jin terbangun karena Jun Pil-do menggenggam tangannya. Jun Pil-do curhat pada Oh Ye-jin. Jun Pil-do juga hidup ingin membalas dendam karena dulu pernah memiliki seorang adik perempuan yang datang ke klub malam untuk merayakan keberhasilannya lulus sekolah. Tapi adiknya yang memiliki jantung yang lemah meninggal karena minumannya diberi obat terlarang. Dan sampai sekarang pelaku yang memberi obat itu tidak diketahui siapa. Jun Pil-do hanya bisa berusaha menangkap semua pengedar dan mungkin pelaku ada di antara mereka. Karena hal inilah Jun Pil-do sangat membenci pengedar obat terlarang. Jun Pil-do tidak tahu siapa yang ingin ditangkap oleh Oh Ye-jin, tapi Jun Pil-do berjanji akan membantu Oh Ye-jin menangkap pelakunya. Jun Pil-do membawa Oh Ye-jin keluar dari rumah sakit untuk bertemu dengan rekan-rekan tim divisinya yaitu Na Dae-soo dan Ko Gun-pyung. Ternyata mereka menyambut kepulangan Oh Ye-jin dari rumah sakit. Benar-benar perlakuan yang berbeda jauh dibanding kelompok Dong Cheon dulu, guys. Oh Ye-jin merasakan diperlakukan sebagai manusia, mendapatkan sedikit kebahagiaan, merasa diterima karena mendapatkan perhatian dari teman-temannya. Jung Tae-ju melihat Oh Ye-jin yang sedang bersama dengan timnya dan menfotonya. Kemudian mengirimkan foto memberitahu Cha Moo-jin kondisi dan keberadaan Yoon Ji-woo sekarang. Cha Moo-jin memerintahkan sekretaris Kang Soo-yeon untuk mengirim Yoon Ji-woo ke luar negeri dan mencarikannya rumah di tepi pantai. Di kantor polisi, Cha Gi-ho semakin yakin dengan hubungan antara Oh Ye-jin dan Cha Moo-jin karena melihat foto bukti TKP pada saat berada di pabrik penghancuran mobil. Ada sebuah mobil yang menabrak pengendali car crusher. Mobil itu seperti mobilnya Cha Moo-jin dengan plat nomor berbeda, guys. Oh Ye-jin yang sudah berada di rumah dihubungi oleh Cha Moo-jin. Cha Moo-jin ingin agar Oh Ye-jin mengakhiri semuanya dan ingin mengirim Oh Ye-jin ke luar negeri. Tapi Oh Ye-jin tidak bisa melakukan itu, guys. Cha Moo-jin mengatakan akan berbahaya kalau Do Gang-jae ditangkap. Tapi Oh Ye-jin yang keras dan teguh pada pendiriannya mencari kebenaran, tidak menghiraukan kata-kata Cha Moo-jin dan menutup teleponnya. Besok paginya, Oh Ye-jin kembali ke kantor polisi Incheon. Na Dae-soo menyambutnya. Jun Pil-do mengatakan akan segera menangkap Do Gang-jae. Dan sekarang, tim sudah diperbolehkan untuk membawa pistol. Di tempat itu, Oh Ye-jin terkejut karena Cha Gi-ho ditemui oleh detektif Jo Jin-se yang dulu mengejar ayahnya. Dan detektif Jo Jin-se ternyata berpura-pura mengenal baik dirinya. Hal itu membuat Oh Ye-jin was-was, guys. Oh Ye-jin penasaran dengan apa yang dibicarakan oleh Cha Gi-ho dan Jo Jin-se. Ternyata Cha Gi-ho menanyakan keberadaan putrinya Yoon Dong-hun pada Jo Jin-se. Tapi Jo Jin-se mengatakan kalau putrinya Yoon Dong-hun menghilang setelah kematian Yoon Dong-hun. Dan Cha Gi-ho mengatakan kalau pistol yang telah hilang itu muncul lagi. Tapi kenapa Jo Jin-se bisa mengatakan pistol itu milik Yoon Dong-hun? Mimin di sini jadi bertanya-tanya apa yang terjadi. Tapi kenapa Jo Jin-se mengetahui identitas Yoon Dong-hun padahal dulu Jo Jin-se mengejar Yoon Dong-hun dengan membabi buta? Di saat Cha Moo-jin melihat dua tempat di tepi pantai yang telah disiapkan sekretaris Kang Soo-yeon untuk Yoon Ji-woo, Jung Tae-ju datang dan melaporkan kalau detektif Jo Jin-se bertemu dengan Cha Gi-ho. Di parkiran kantor polisi Incheon, Oh Ye-jin menanyakan kenapa detektif Jo Jin-se tidak mengungkap penyamaran Oh Ye-jin. Tapi detektif Jo Jin-se hanya mengatakan kalau ada sesuatu hal yang menarik yang tampaknya sedang terjadi di sini. Jo Jin-se juga mengatakan polisi yang menutup kasus kematian Yoon Dong-hun 5 tahun yang lalu adalah Cha Gi-ho. Dan Jo Jin-se mendengar kabar kalau ada pistol yang ditemukan. Dan kata-kata Jo Jin-se semakin menguatkan kalau Cha Gi-ho adalah pembunuh Yoon Dong-hun. Kemudian Jo Jin-se pergi. Di televisi disiarkan kalau Do Gang
Gang Jae dan Kim Chol Ho saat ini telah dalam pengejaran polisi karena menjadi tersangka pembunuhan dan pengedar obat-obatan terlarang LSD. Do Gang Jae dan Kim Chol Ho diketahui telah mengedarkan LSD bernilai 10 miliar won sejak bulan November tahun lalu, guys. Jun Pil-do dan Na Dae-so menginterogasi 4 orang anak buah Do Gang Jae dan hanya 1 anak buah yang mau bekerja sama dengan polisi. Di tempat lain, Cha Mo-jin menemui detektif Jo Jin-se. Jo Jin-se meminta bayaran obat-obatan terlarang untuk menutup mulutnya mengenai rahasia Oh Hye-jin. Tapi karena tidak ingin mengambil resiko, Cha Mo-jin memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Jo Jin-se dan membuang mayatnya ke laut. Di tempat lain, Oh Hye-jin pergi ke tempat Mango. Di sini terlihat cewek imut sedang mengancam seorang preman, guys. Wow. Setelah mengetahui keberadaan Do Gang Jae, Oh Hye-jin menghubungi Cha Mo-jin kalau Do Gang Jae akan melarikan diri lewat laut. Tapi ternyata Do Gang Jae menghubungi Kapten Cha Gi-ho untuk membuat kesepakatan. Cha Gi-ho mengeraskan speaker ponselnya agar Jun Pil-do juga mendengarnya. Do Gang Jae yang mengetahui kalau Cha Gi-ho ingin menangkap Cha Mo-jin, Do Gang Jae ingin membantu, tapi syaratnya Cha Gi-ho harus melepaskan Do Gang Jae. Di tempat lain, Cha Mo-jin menyiapkan semuanya dan akan menghabisi Do Gang Jae. Walaupun Jung Tae-ju menganggap semua ini adalah jebakan, tapi Cha Mo-jin tetap berangkat dengan meninggalkan dan memerintahkan Jung Tae-ju untuk menjaga organisasi. Mobil Do Gang Jae dan beberapa mobil anak buahnya sudah datang di TKP, dan tim divisi kejahatan obat terlarang yang dipimpin oleh Cha Gi-ho juga sudah bersiaga di tempat itu, guys. Do Gang Jae menghubungi Cha Gi-ho, tapi Cha Gi-ho tidak menghiraukannya. Mobil Cha Mo-jin dan anak buahnya sudah datang. Anak buah Cha Mo-jin dan anak buah Do Gang Jae saling berhadapan. Udah kayak High and Low dan Crow Zero aja nih, guys. Pertempuran hebat terjadi. Cha Mo-jin juga langsung menghajar anak buahnya Do Gang Jae. Begitupun juga Do Gang Jae, mereka bertarung habis-habisan. Jun Pil-do menunggu perintah Kapten Cha Gi-ho, tapi Cha Gi-ho sepertinya menunggu sampai para berandalan itu saling menghabisi, guys. Di saat Cha Mo-jin mengejar Do Gang Jae, Cha Gi-ho memerintahkan untuk menangkap mereka semua. Cha Gi-ho dan Jun Pil-do mengejar Cha Mo-jin dan Do Gang Jae. Oh Hye-jin yang baru tiba melihat Cha Mo-jin mengejar Do Gang Jae. Cha Mo-jin dan Do Gang Jae saling menyerang dan bertarung habis-habisan. Cha Mo-jin berhasil menjatuhkan Do Gang Jae. Cha Mo-jin lengah. Do Gang Jae mengambil pisau dan menusuk Cha Mo-jin beberapa kali, guys. Dan di bawah, Cha Gi-ho tidak jadi menembak mereka. Sepertinya Cha Mo-jin terluka parah dan mendorong Do Gang Jae. Di saat Do Gang Jae ingin kembali menyerang, tembakan Oh Hye-jin menghentikan langkahnya. Oh Hye-jin menyelamatkan Cha Mo-jin dan menyuruh Cha Mo-jin pergi dari situ. Do Gang Jae hanya tertawa dan mengatakan Oh Hye-jin sangat bodoh dan tidak tahu apa-apa. Do Gang Jae ingin Oh Hye-jin menembaknya saja. Jun Pil-do datang untuk menghentikan Oh Hye-jin. Do Gang Jae mengatakan, apa yang terjadi jika Jun Pil-do mengetahui kalau Oh Hye-jin adalah pengikut Cha Mo-jin? Cha Mo-jin menuruni tangga, terjatuh dan bertemu dengan Kapten Cha Gi-ho. Cha Gi-ho merasa berhasil karena akhirnya akan menangkap Cha Mo-jin. Tapi Jung Tae-ju dengan mobil menjemput Cha Mo-jin, guys. Cha Gi-ho gagal lagi. Do Gang Jae menyerah, melepaskan pisaunya, dan mengatakan akan mengungkap semuanya pada Jun Pil-do. Jun Pil-do yang melihat Oh Hye-jin masih menodongkan pistolnya ke arah Do Gang Jae, menyuruh Oh Hye-jin untuk tenang. Saat Do Gang Jae ingin mengatakan nama asli Oh Hye-jin yang belum pernah membunuh langsung menembakkan 2 peluru ke arah Do Gang Jae. Wow! Bersambung ke part yang ketiga ya, guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!